anak-anak, bagaimana kabar kalian? Selamat berjumpa dengan saya Ibu Susi Romarwati dalam pembelajaran IPS. Hari ini kita akan belajar IPS tentang pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Silahkan kalian persiapkan buku paket, buku tulis, dan alat tulis. Pembelajaran IPS kali ini dengan materi pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Yang termasuk ruang, udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi, perairan yang ada di permukaan bumi yang meliputi laut, sungai, dan danau. Di bawah permukaan bumi atau air tanah, lapisan tanah dan batuan. Bisa juga wilayah di sekitar kalian, yaitu pedesaan, perkotaan, pegunungan, dan berbagai organisme atau makhluk hidup. Interaksi antar ruang terjadi karena perbedaan karakteristik ruang, misalnya wilayah pegunungan dengan wilayah pantai. Wilayah pegunungan penghasil sayuran, sedangkan daerah pantai menghasilkan ikan laut. Kedua wilayah saling berinteraksi, yaitu penduduk daerah pantai membutuhkan sayuran, sebaliknya penduduk daerah pegunungan membutuhkan ikan dari daerah pantai. Interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang, barang, informasi daerah asal menuju daerah tujuan. Menurut Bintaro, interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku baik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Interaksi melalui kontak langsung terjadi ketika seseorang datang ke tempat tujuan. Interaksi tidak langsung terjadi melalui berbagai cara, misalnya membaca berita, melihat tayangan televisi, dan lain-lain. Interaksi dapat terjadi dalam bentuk perjalanan menuju tempat kerja, migrasi, perjalanan wisata, pemanfaatan fasilitas umum, pengiriman informasi atau modal, dan perdagangan internasional. Interaksi dalam bentuk pergerakan manusia disebut mobilitas penduduk. Interaksi melalui perpindahan gagasan dan informasi disebut komunikasi. Interaksi melalui perpindahan barang atau energi disebut transportasi. Ada beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan, yaitu 1. Saling melengkapi. Misalnya wilayah A merupakan penghasil sayuran, sedangkan wilayah B merupakan penghasil ikan. Wilayah A membutuhkan ikan, sedangkan wilayah B membutuhkan sayuran. Jika masing-masing memiliki kelebihan atau surplus, maka wilayah A melakukan interaksi dengan wilayah B melalui perdagangan atau jual beli. 2. Kesempatan antara. Misalnya wilayah A biasanya membeli ikan di wilayah B, namun kemudian diketahui ada wilayah C yang juga menghasilkan ikan. Karena wilayah C jaraknya lebih dekat dan ongkosnya transport lebih murah, para pembeli ikan dari wilayah A akan beralih membeli ikan ke wilayah C. Akibatnya interaksi antara wilayah A dengan B menjadi melemah. 3. Kemudahan transfer. Misalnya seseorang akan menjual sayuran
dari wilayah A ke wilayah B. Namun jalan menuju wilayah B mengalami kerusakan sehingga tidak bisa dilalui. Akibatnya orang tersebut tidak jadi menjual sayuran ke wilayah B. Untuk tugas, sebutkan hasil di daerah sekitar tempat tinggalmu dan hasil itu dikirim kemana saja. Selain itu, di daerahmu mendatangkan hasil dari daerah lain yang berupa apa? Jawaban bisa ditulis di buku tugas, lalu difoto dan kemudian dikirim di WA Bu Susi, yaitu WA-nya 081 329 842 568. Sekian pembelajaran IPS, terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembelajaran ini berguna bagi diri kalian. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.